Halo semuanya, perkenalkan nama saya Della Graciela Daci dari kelas 11 MIPA Baluse. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, uraikan dengan singkat pemahamanmu terkait teks argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Yang pertama, teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang dibuat secara kritis dan logis dengan mengembangkan suatu ide, pendapat, atau bahasan sehingga dapat mempertahankan pendirian atau gagasan. Yang kedua, teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu teks yang berisi informasi dan pengetahuan penting. Yang ketiga, teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, himbauan, dan pengaruh kepada seseorang atau orang banyak untuk melakukan suatu hal sehingga dapat mencapai keinginan penulis tersebut. Yang kedua terdiri dari dua bagian, yaitu A. Uraikan cara membuat poster sesuai pengalaman atau pengetahuan. B. Bagaimana membedakan poster dengan iklan. Baik, saya akan menjawab bagian A. Yang pertama, tentukan objek atau tema poster. Kedua, membuat sketsa poster. Yang ketiga, menyusun kalimat secara singkat, padat, dan jelas, serta tujuan poster. Keempat, pilih gambar yang unik dan menarik sehingga mudah diingat dan mampu menarik perhatian. Yang kelima, perhatikan perpaduan warna yang ada di dalam poster. Keenam, menggunakan media yang tepat sehingga poster yang dibuat sesuai dengan keinginan kita. Baik, untuk bagian B saya akan menjawabnya, yaitu iklan tidak memuat gambar dan isi teksnya cukup panjang. Tetapi poster memuat banyak gambar yang menarik dan dengan isi teks yang tidak terlalu panjang. Yang ketiga, bisakah berita disajikan dalam bentuk vlog? Uraikan kelebihan dan kelemahan vlog. Baik, kelemahan vlog yaitu yang pertama, membuang-buang waktu. Yang kedua, ketergantungan. Yang ketiga, banyak hujatan dari netizen jika membuat kesalahan sehingga menjatuhkan mental kita. Baik, kelebihannya, yang pertama, kepuasan pribadi, dan yang kedua, mendapatkan pujian. Yang keempat, bagaimana cara membedakan berita dengan teks lain? Baik, saya akan menjawab bagian berita dulu. Yang pertama, berdasarkan kenyataan dan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Yang kedua, tidak ada pendapat dari penulis. Yang ketiga, dibuat oleh wartawan. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dan mudah dimengerti. 5. Topik disampaikan di awal. Untuk non-berita, yang pertama, berdasarkan kenyataan. Kedua, dibuat oleh masyarakat atau lembaga tertentu. Yang ketiga, terdapat pendapat penulis. Yang keempat, gaya bahasa disesuaikan dengan pembaca. Yang kelima, topik dapat disampaikan di awal, tengah, dan di akhir. Yang kelima, setelah membaca sebuah cerpen, hal apa yang terlintas di pikiranmu? Unsur pembentuk, ciri, atau jenis? Mengapa? Baik, menurut saya, yang saya pilih yaitu unsur pembentuk. Kenapa saya memilih unsur pembentuk? Setelah saya membaca cerpen dan itu yang terlintas di pikiran saya, karena adanya sikap saling melengkapi antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi, pada unsur intrinsik cerpen penting untuk membangun kisah karena asal ceritanya dari dalam cerita itu sendiri, dan yang unsur intrinsik sebagai pelengkapnya. Jadi, unsur-unsur tersebut saling melengkapi, jadi itulah yang terlintas di pikiran saya. Yang keenam, mengapa resensi itu penting? Jawaban saya, membantu pembaca untuk paham gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. Nomor 7, mengapa puisi itu unik? Menurut saya, karena puisi pula. Yang ketujuh, mengapa puisi itu unik? Menurut saya, karena puisi itu disampaikan dengan menggunakan perasaan sehingga pendengar sangat merasakan apa yang telah dibuat oleh penulis. Jadi menurut saya,
puisi itu berbeda dari teks-teks yang lain, karena puisi ini sangat mempengaruhi perasaan kita jika pembaca dan penulisnya sangat menghayati dan selalu mengikuti alur dan perasaan, dan mereka melibatkan perasaan orang lain ketika mendengar puisi yang dibacakan oleh pembaca. Yang kedelapan, bagaimana cara menikmati isi puisi? Menurut saya, yang pertama, menyimak puisi dan artinya, yaitu dengan membaca perlahan-lahan lalu mengerti apa isi dari puisi tersebut. Karena dengan kita mengetahui artinya dan kita membaca satu persatu atau perlahan-lahan, kita akan mengerti apa topik dari puisi tersebut. Yang kedua, membaca puisi dengan nada yang sesuai dengan isi. Maksudnya di situ, misalnya kalian ingin menyampaikan puisi dengan topiknya yaitu bergembira atau sangat bahagia, dengan menyesuaikan nada-nada dengan nada yang ceria agar pendengar dapat merasakan apa yang pembaca rasakan. Dan jika sedih, kalian harus memberikan suasana yang sedih, memberikan pendalaman peran, atau maksudnya pendalaman untuk yang mendengarkannya, sehingga puisi tersebut dapat dirasakan dan menyentuh hati. Sekian, terima kasih untuk jawaban saya kali ini. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.